Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. yang terhormat Ibu Vita Fitisia SE SPD MM Dan teman-teman semua, perkenalkan kami Dari kelompok 1, ingin mempersembahkan sebuah vlog. tentang hotel Borobudur Jakarta. Oke guys, di dalam video kali ini kami akan membahas mengenai profil dari Hotel Borobudur Jakarta, lalu ada struktur organisasinya, analisis sumber daya manusia, dan analisis SWOT. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iki Septiani dengan NIM 17076230313 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Saya Feisha Rizka Sakina dengan NIM 170762304 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. saya Zahrifa Azhara dengan NIM 170762302 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. saya Juwita Sahlivia dengan NIM 17067623066 dari Prodi Pendidikan Bisnis B. Saya Aljasia Ramadina dengan NIM 170762304 dengan Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Nah, udah kenal kan satu persatu dari anggota kelompok 1? Sekarang kita lanjut ke video pembahasannya yuk. Hotel Borobudur Jakarta merupakan hotel bintang 5 berikut dengan hunian apartemennya. Hotel ini sangat legendaris dengan area hijau seluas 9,5 hektar yang terletak strategis tepat di tengah kota Jakarta, Indonesia. Hotel ini tepatnya beralamat di Jalan Lapangan Banteng Selatan, nomor 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hotel Borobudur Jakarta dapat dibilang strategis karena dekat dengan Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, kantor pemerintahan, pusat bisnis, dan perbankan, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Objek wisata yang berada di sekitar Hotel Borobudur Jakarta itu ada Monumen Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Fathahillah Kota Tua. Stasiun kereta api juga dapat ditempuh selama 3 menit. Dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat ditempuh selama 35 menit berkendara dari Hotel Borobudur Jakarta. Sejarah Hotel Borobudur. Hotel Borobudur terletak di kawasan sekitar Lapangan Banteng atau dulunya dikenal Waterloo Plain, adalah pusat kota Jakarta Batavia yang disebut Weltevreden. Tanah Hotel Borobudur dulunya adalah markas militer kolonial Hindia Belanda dan kini hanya bagian belakangnya saja yang tetap menjadi markas marinir. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun hotel mewah di lokasi ini. Maka, markas militer peninggalan kolonial tersebut digusur untuk membangun hotel mewah berlantai 6 dengan 220 kamar suite. Karena lokasinya yang dekat dengan Istana Negara, hotel ini dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal menginapnya para tamu negara. Awal tahun 1970-an, Hotel Borobudur direnovasi dan diperbesar dengan menambah kamarnya menjadi 695 dan lantainya bertambah menjadi 12 tingkat. Pada 23 Maret 1974, Presiden Soeharto meresmikan Hotel Borobudur Jakarta yang telah dikembangkan termasuk dengan apartemen sebagai hotel resmi pada Konferensi Pasifik Asia Travel Association atau PATA, dan pada tanggal tersebut juga menjadi tanggal resmi berdirinya Hotel Borobudur Jakarta. Sejak saat itu, Hotel Borobudur kerap menjadi tempat menginap bagi para tamu negara, pesohor, dan kalangan VVIP. Hotel Borobudur telah mendapatkan 2 kali penghargaan bergengsi 5 Star Diamond, klasifikasi tertinggi pada rating hotel. Sebelum penghargaan ini, pada tahun 1986, Hotel Borobudur Jakarta telah mendapatkan Golden Palm Award yang merupakan penghargaan pada industri perjalanan Indonesia untuk keunggulan dalam pelayanan dan kontribusi pada pariwisata di Indonesia.
Hotel Borobudur sebelumnya dikelola oleh Intercontinental Hotel and Resort selama 25 tahun, yang kontraknya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1998. Lalu, Discovery Hotel and Resort mengajukan manajemen servis mereka pada tanggal 1 Januari 1999 dengan kesepakatan kontrak manajemen formal yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 1999. Luas bangunan Hotel Borobudur dan apartemen mencapai 70.000 meter persegi. Kemudian, luas taman yaitu 23.000 meter persegi. Hotel Borobudur memiliki 695 kamar dan 12 lantai, 32 ruang konvensi dan ruang serbaguna, 7 gerai makanan dan minuman, serta fasilitas dan area hiburan. Hotel ini dinamai berdasarkan Candi Borobudur, candi kebanggaan bangsa Indonesia yang terletak di Jawa Tengah. Bangunan menara utama hotel ini berarsitektur modern. Desain hotel, baik interior, eksterior, elemen arsitek atau ornamen taman, semuanya bertema Borobudur, seperti arca dan relief batu yang merupakan replika dari bas relief yang ada di Borobudur. Hotel Borobudur Jakarta ini dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan rekreasi, seperti kolam renang berukuran olimpiade, kolam renang khusus anak, jalur lari sepanjang 830 meter, lapangan futsal, lapangan basket, dan badminton semi indoor, serta ada 6 lapangan tenis luar ruangan dan 2 lapangan tenis tertutup yang dilengkapi dengan pencahayaan untuk penggunaan di malam hari. Akomodasi Hotel Borobudur. Hotel Borobudur merupakan akomodasi hotel klasik di Jakarta dengan suasana modern dan elegan dari 695 kamar hotel yang dirancang untuk memastikan mendapatkan pengalaman menginap yang nyaman dan menenangkan di kota Jakarta. Tempat tidur, perabotan, dan fasilitas ruangan dirancang dan dipilih dari kualitas yang terbaik untuk memaksimalkan kenyamanan saat menginap. Setiap lantai dilengkapi dengan pintu elektronik untuk memastikan privasi dan keamanan tetap terjaga. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi sehingga dapat memudahkan untuk selalu terkoneksi dengan dunia. Terdapat beberapa jenis kamar di Hotel Borobudur Jakarta seperti kamar superior, kamar Premier Deluxe, kamar eksekutif, kamar Club Deluxe, Junior Suite, Club Suite, Executive Suite, Deluxe Suite, Borobudur Suite, Presidential Suite, Garden Wing Suite dengan 1 kamar tidur, Garden Wing Suite dengan 2 kamar tidur, dan Garden Wing Suite dengan 3 kamar tidur. Struktur organisasi Hotel Borobudur. Dalam suatu perusahaan, termasuk perhotelan, tentunya terdapat struktur organisasi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Khususnya di Hotel Borobudur Jakarta, terdapat beberapa tingkatan dalam struktur organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, lalu di bawahnya ada para direksi, General Manager, Department Head, para manajer, asisten manajer, supervisor, kapten, waiter or waitress, bus person, dan staf-staf biasa. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur organisasi di Hotel Borobudur Jakarta, dan saya akan menjelaskan satu persatu struktur organisasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan teratas dari struktur organisasi tersebut, yaitu ada Dewan Komisaris dan di bawahnya ada para direksi. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa perusahaan melakukan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, yaitu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder khususnya
dan stakeholder pada umumnya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Lalu yang kedua ada direksi. Direksi atau direktur merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perseroan terbatas, dan dalam hal ini yang dipimpinnya adalah perusahaan hotel. Direktur itu seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas tersebut. Tugas dan fungsi dari direksi atau direktur yaitu yang pertama memimpin rapat umum. Dalam hal ini yaitu untuk memastikan pelaksanaan tata tertib, keadilan, dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kewajiban. Kedua, bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungan dunia luar. Ketiga, memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan subkomite sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas. Keempat, mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam meeting-meeting BOD. Lalu yang terakhir, menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum. Struktur organisasi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu General Manager dan Departemen Head atau Kepala Bagian Hotel. Pertama, General Manager merupakan bagian tertinggi dari Hotel Borobudur setelah Dewan Komisaris dan Direksi, di mana bagian ini bertanggung jawab atas keseluruhan operasional hotel. Kedua, Departemen Head atau Kepala Bagian Hotel merupakan pimpinan dari masing-masing Departemen Hotel Borobudur dan bertanggung jawab atas operasional di bagian masing-masing yang dipimpinnya. Pada departemen ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pertama, Executive Housekeeper, Kepala Tata Graha, merupakan pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional kebersihan lingkungan hotel. Kedua, Front Office Manager atau Kepala Kantor Depan, merupakan pimpinan bagian kantor depan yang menangani penerimaan tamu dan melaksanakan penjualan sewa kamar-kamar di hotel. 3. Food and Beverage Service merupakan pimpinan yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan pelayanan makanan dan minuman bagi setiap tamu yang berkunjung ke Hotel Borobudur. 4. Executive Chef atau Kepala Dapur merupakan pimpinan yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan pengolahan makanan di dapur Hotel Borobudur. 5. Financial Controller atau pengawas keuangan. Bagian ini bertugas untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan di bagian accounting. 6. Purchasing Manager, Kepala Bagian Pembelian Barang, merupakan bagian yang menangani pembelian segala hal untuk keperluan di Hotel Borobudur. 7. Chief Engineer atau Kepala Teknisi, merupakan bagian yang bertugas dalam hal merawat, mengoperasikan, dan memperbaiki peralatan dalam Hotel Borobudur. Lalu yang terakhir ada Human Research Department Manager. Bagian ini bertugas untuk mengurus segala sesuatu tentang pegawai, baik itu merekrut pegawai ataupun mengurus hak dan kewajiban para pegawai. Setelah kita membahas mengenai General Manager dan Department Head, selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan lainnya seperti yang pertama ada Manager. Manager bertanggung jawab di bagian hotel yang dipimpin. Kedua, Asisten Manager, membantu dan menggantikan tugas seorang manajer. 3. Supervisor, membantu terlaksananya operasional di hotel. 4. Kapten, membantu supervisor dalam menjalankan operasional hotel. 5. Waiter or waitress, melayani permintaan tamu atau pengunjung hotel dan membantu supervisor. 6. Bus person, membantu dan membackup tugas dari waiter or waitress. Yang terakhir, staff. Staf membantu setiap jabatan yang ada di atasnya dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional hotel. Jumlah tenaga kerja di Hotel Borobudur Jakarta dapat berubah seiring waktu. Namun, pada umumnya memiliki ratusan hingga ribuan karyawan yang mencakup berbagai posisi, seperti staf pelayanan tamu, staf kebersihan, koki, pelayan, manajer, dan lain-lainnya.
Karyawan di Hotel Borobudur Jakarta memiliki pengetahuan yang luas tentang industri perhotelan, standar pelayanan tamu, prosedur operasional hotel, keamanan, dan juga kebersihan. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang fasilitas hotel dan layanan yang disediakan kepada tamu. Selain itu, karyawan juga memiliki pengetahuan khusus terkait dengan pekerjaan mereka masing-masing, seperti keterampilan kuliner untuk koki, keterampilan komunikasi untuk staf pelayanan tamu, dan sebagainya. Pelatihan terus-menerus biasanya diberikan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tren dan kebutuhan industri. Pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan komitmen yang dimiliki. Namun, ada beberapa karyawan yang kurang inisiatif terhadap permasalahan pekerjaan yang terjadi dan sering diabaikan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya rasa inisiatif dari karyawan dalam menanggapi masalah yang sedang terjadi. Analisis SWOT Hotel Borobudur. Analisis SWOT pada Hotel Borobudur Jakarta digunakan untuk membandingkan antara faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal perusahaan, yaitu dari peluang dan ancaman. Analisis ini digunakan perusahaan untuk mendukung penyusunan strategi bisnis. Nah, adapun analisis SWOT dari Hotel Borobudur Jakarta meliputi 1. Strength atau kekuatan. Di sini mencakup lokasi strategis. Dikatakan strategis karena terletak di jantung kota Jakarta, yaitu di dekat dengan tempat wisata dan bisnis utama. Yang kedua, terkenal dan reputasi. Dikenal sebagai salah satu hotel paling bergengsi di Jakarta dengan sejarah panjang dan layanan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, fasilitas kelas 1. Menawarkan berbagai fasilitas dan layanan termasuk restoran berkualitas, kolam renang, dan lainnya. Yang terakhir, pengalaman perhotelan. Staf hotel yang terlatih dan memberikan layanan luar biasa kepada para tamu. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada biaya tinggi. Harga yang mungkin terlalu mahal untuk beberapa segmen pasar sehingga membatasi aksesibilitas. Yang kedua, persaingan yang ketat. Di pasar hotel yang jenuh, kita menghadapi persaingan dari hotel-hotel mewah dan kategori serupa lainnya di Jakarta. Yang ketiga, perlunya renovasi. Beberapa area di Hotel Borobudur mungkin memerlukan pembaruan untuk memenuhi ekspektasi tamu dan tren di industri perhotelan. Yang terakhir, ketergantungan pada peristiwa. Permintaan dapat berfluktuasi tergantung pada musim dan terjadinya peristiwa di kota. 3. Opportunity atau peluang. Yang pertama ada ekspansi merek, yaitu kita dapat mempertimbangkan untuk memperluas kehadiran di kota-kota lain di Indonesia atau pasar internasional. Yang kedua ada diversifikasi layanan, yaitu dapat menambahkan pengalaman tamu baru seperti paket tur yang dipersonalisasi atau layanan kesehatan. Yang ketiga ada aliansi strategis, kolaborasi dengan maskapai penerbangan, perusahaan perjalanan, atau perusahaan lokal sehingga dapat menghasilkan sinergi dan meningkatkan visibilitas merek. Dan yang keempat ada booming pariwisata, yaitu dengan tumbuhnya pariwisata di Indonesia dapat memberikan peluang untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional. Kemudian yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama ada ketidakstabilan politik dan ekonomi, yaitu dengan adanya perubahan lingkungan politik dan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap permintaan pariwisata dan hotel. Yang kedua ada ancaman keamanan. Dengan adanya insiden keamanan dapat menghalangi wisatawan untuk mengunjungi Jakarta dan menginap di Hotel Borobudur. Yang ketiga, ada perubahan preferensi konsumen, yaitu preferensi konsumen dapat berubah dengan cepat sehingga memerlukan adaptasi terus-menerus agar tetap relevan di pasaran. Dan yang keempat, ada dampak pandemi, di mana
pada saat pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap industri perhotelan dengan adanya pembatasan perjalanan dan perubahan perilaku konsumen yang berdampak pada permintaan dan pendapatan. Sekian video pembahasan dari kami mengenai Hotel Borobudur Jakarta. Dari beberapa informasi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa Hotel Borobudur Jakarta merupakan sebuah ikon dalam industri perhotelan di Indonesia. Dengan sejarah panjangnya, lokasi strategis dan reputasi yang kuat, hotel ini telah menjadi tujuan utama bagi para tamu dari dalam dan luar negeri. Fasilitas salah satu dan layanan yang berkualitas tinggi menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Meskipun memiliki lebihan yang signifikan seperti lokasi yang strategis dan reputasi yang baik, Hotel Borobudur juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat dan biaya yang tinggi. Namun, dengan melihat peluang ekspansi merek, diversifikasi layanan, dan potensi kerjasama, Hotel Borobudur Jakarta dapat terus berkembang dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, analisis SWOT juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan perilaku konsumen, serta perlunya mitigasi resiko terhadap ancaman seperti ketidakstabilan politik, ancaman keamanan, dan dampak pandemi. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dihadapi, Hotel Borobudur Jakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri perhotelan dan terus memberikan pengalaman menginap yang luar biasa bagi para tamu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami hingga akhir. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menantikan video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.